Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai jadwal SKDC PNS seleksi kompetensi P3K non guru tahun 2021 dan ada rekomendasi mengenai bagaimana pelaksanaan tes SKD ini sesuai protokol kesehatan ya, berdasarkan rekomendasi dari Ketua Satgas COVID-19. Nah, ini ya teman-teman, sebelum kita mulai yuk kita tuliskan target nilainya berapa sambil dibismillah, sambil didoain atas nama Tuhan ya, 550, 540 ya. Kalau bisa dituliskan calon NIP-nya juga monggo silahkan ya. Nah, ini sudah berapa persen nih teman-teman ya persiapannya. Jadi ini sudah beredar banyak juga di grupnya teman-teman ya, di pejuang-pejuang NIP, tapi mungkin beberapa ada yang belum tahu juga. Nah, di sini disebutkan untuk SKDC PNS ya, seleksi kompetensi P3K non guru tahun 2021, instansi pusat dan daerah yang tesnya lokasinya di BKN pusat, kantor regional dan UPT BKN akan dimulai tanggal 2 September 2021. 2 September saya bikin video ini 23 Agustus ya Allah, ini kalau kita ngomongin bentar, ini bentar ya, ini teman-teman harus sadar, ini teman-teman tinggal dikit lah ya waktunya ya, tinggal dikit ya untuk tes ini, perang sudah di depan mata, yuk dipersiapkan semaksimal mungkin. Nah, ini untuk instansi pusat yang ujiannya berada di kantor regional dan UPT BKN ya, ini agar berkoordinasi dengan kepala kantor regional atau kepala UPT terkait persiapan pelaksanaan SKDC PNS dan P3K non guru. Nah, untuk lokasi ujian mandiri agar berkoordinasi dengan kepala subpusat pengembangan sistem seleksi. Nah, untuk instansi daerah yang ujiannya berada di lokasi yang lokasi ujiannya berada di lokasi ujian mandiri atau cost sharing mandiri agar berkoordinasi dengan kepala kantor regional BKN sesuai wilayah kerja masing-masing. Ya, nanti untuk sesi pelaksanaannya nanti ada terlampir di bawah untuk tilok atau titik lokasi ujian mandiri ya. Ini rekomendasi untuk tempat pelaksanaannya sih harus menyediakan PC kurang dari sama dengan 100 ya, paling banyak sehari ini 4 sesi. Nah, ini nih yang sempat jadi pertanyaan teman-teman ya, apakah wajib vaksin? Nah, di sini ternyata disebutkan di poin F, khusus bagi peserta seleksi CASN tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah vaksin dosis pertama. Yuk, ini yang belum vaksin segera vaksin ya, waktunya ini nggak banyak nih ya, semoga aja dapat kuota ya. Kadang-kadang vaksin ini memang dibuka pendaftaran nih kayak beli flash sale-nya iPhone 12 Pro Max ini ya, dengan harga murah gitu ya, sebentar aja udah habis ini kadang ya. Terus di sini teman-teman sebelum tes juga wajib melakukan swab test, PCR boleh, ini kan atau ya, rapid test antigen juga boleh, maksimal 1 kali 24 jam kalau yang antigen, kalau PCR 2 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non reaktif. Nah, ini jadi harus benar-benar menyiapkan ya, tanggalnya berapa, H-1 ini baru swab ya, hati-hati. Menggunakan masker 3 lapis terus ditambah masker kain. Nah, ini cukup kalau teman-teman tidak terbiasa ini akan cukup pengap dan tidak nyaman. Oleh karena itu kalau bisa saat simulasi latihan ngerjakan tryout di web atau mungkin di buku atau di aplikasi apa, kalau bisa sambil pakai masker ya teman-teman ya, biar terbiasa. Ini kita harus simulasi, selain simulasi soal juga simulasi situasi saat tes. Jaga jarak, iya, cuci tangan, iya, ruang kegiatan diisi 30% dari kapasitas normal. Nah, ini harus berkoordinasi dengan Satgasnya penanganan COVID ya. Terus, nah ini peserta ini jangan lupa ya, wajib juga mengisi formulir deklarasi sehat yang terdapat di website sscasnbkn.go.id. Yang belum mengisi silahkan diisi, karena diisi dalam waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi, paling lambat H-1 sebelum ujian. Jangan ditunggu mepet-mepet, segera diisi ya, biar nggak bingung nanti terakhir-terakhir. Nah, formulir telah diisi, wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi
dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi. Nah, segera diisi, di print dokumen sekarang disiapkan, taruh di dalam map, ya, kalau perlu di-scan, di-upload di Google Drive. Ya, semua diamankan, semua disiapkan. Jadwal seleksi disampaikan oleh, untuk P3K guru ya, disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, oke, ini untuk lampirannya. SKD CPNS ini untuk lokasi-lokasinya ada 3 sesi. Ya, ada 3 sesi. Ini letaknya ya di kantor regional, cuman ini tanggalnya ini tidak disebutkan ya, lokasi dan sebagainya, detailnya. Ini untuk detail pelaksanaan jamnya ya, jamnya dimulai dari registrasi pemberian PIN. Nah, ini 6.30 ya. Ini perpindahan mulai pelaksanaan jam 8. Jadi harus bener-bener pagi banget ya yang dapat sesi 1. Yang sesi 2 bisalah agak siangan dikit, nggak apa-apa ya, jam 9.30 ini sampai jam 11. Nah, ini sampai jam 8, harus pagi banget. Nah, tapi enaknya masih fresh ya. Kalau yang ini kadang-kadang perjalanan nunggu ini suntuk, tapi nggak masalah. Ya, kalau bisa pokoknya jangan dipakai stres di H-1, buat santai aja, buat jalan-jalan. Untuk 4 sesi ini ada di beberapa daerah ini ya. Cuma nanti teman-teman bisa dicek aja sih di akunnya masing-masing atau di instansi yang dituju. Ya, teman-teman ini tesnya kapan, sesi keberapa, dokumen yang perlu dibawa apa saja. Nah, ini yang 4 sesi ini. Ya, jadi yang 3 sesi, ada yang 4 sesi, ada yang khusus di hari Jumat ini 2 sesi. Nah, ini untuk P3K non guru 3 sesi, 2 sesi. Nah, ini. Jadi itu tadi teman-teman gambaran secara umum. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ini untuk yang tesnya di UPT BKN dimulai tanggal 2 September. Nah, nggak tahu teman-teman ini dapatnya apakah di belakang atau di depan. Ya, semoga saja mau di depan mau di belakang, yang penting teman-teman ngejawabnya bener semua kan gitu ya. Mau depan enak, belakang enak, depan. Wong yang tes di depan yang lulus ada, yang nggak lulus juga banyak. Yang tes di belakang yang lulus ada, yang nggak lulus juga ada. Jadi semua tetap tergantung pada teman-teman, tidak dipengaruhi oleh tanggal lah. Yang penting teman-teman persiapkan semuanya dengan baik, dengan maksimal. Ya, terus ini tadi ya, karena harus PCR atau antigen ya memang harus keluar uang ya untuk tes ini yang nggak murah ya, PCR kan juga nggak murah ya. Terus bikin masker, pakai masker kalau bisa dibiasakan ya teman-teman, dari sekarang pakai masker yang 3 lapis terus ditambah masker kain ya. Jadi ini kalau bisa dibiasakan, jangan sampai pas tes merasa nggak nyaman, sumpek, nggak bisa nafas, nanti nggak bisa berpikir jernih, malah gagal kan, sayang banget gitu ya. Terus vaksin ya, segera silakan yang di Jawa, Madura dan Bali silakan nyari info vaksin ya, segera vaksin mumpung masih ada waktu. Secara garis besar untuk ini mengisi formulir deklarasi sehat ini juga jangan lupa, nanti di print di bawah saat tes. Itu teman-teman untuk info sementara di hari ini. Semoga nanti saya bisa sharing untuk info-info terupdate lainnya dan juga info untuk soal dan pembahasan. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, keselamatan, semua yang baik-baik. Saya doakan untuk kesuksesannya teman-teman. Semoga di tahun ini rezekinya teman-teman dapat NIP, lulus di semua tahapan tes dengan nilai tertinggi. Amin, 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 amin ya. Saya Fajar Rohman Hariri. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan info, update, dan menarik lainnya tentang CPNS di channel Dosen Deso. Saya Fajar Rohman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.